Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. The Honorable Mr. Ridwan SPD MPD as a lecturer in teaching media courses. Let me introduce myself. My name is Asti Yuniarsi from English Education Class A 2021. On this occasion, I will explain the tutorial for creating learning media with Kahoot. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat media pembelajaran dengan Kahoot. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu Kahoot. Jadi, Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Platform ini menyediakan kuis pilihan ganda, benar atau salah, kemudian dapat diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot. Kahoot juga dapat digunakan untuk meninjau pengetahuan peserta didik atau sebagai penilaian formatif. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama, kita masuk ke dalam halaman Google baru. Kemudian kita mengetikkan create Kahoot. Nah, karena sebelumnya saya sudah login menggunakan akun saya, jadi tampilan yang pertama yang akan muncul yaitu seperti yang ada di layar, Create a new Kahoot. Jadi di sini kita memilih blank canvas karena kita akan baru memulai mengedit question atau kuis baru. Jadi kita tekan blank canvas. Nah, kemudian akan tampil tampilan Kahoot seperti yang ada di layar. Kemudian sebelum kita memulainya, kita harus mengetahui fitur-fitur apa saja sih yang terdapat di dalam Kahoot tersebut. Yaitu fitur yang pertama yaitu themes atau tema. Jadi tema ini di Kahoot ini merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan visual quiz. Ini mencakup berbagai opsi seperti pilihan warna, gambar latar belakang, dan elemen desain lainnya untuk menciptakan tampilan keseluruhannya sesuai dengan tujuan atau konten kuis. Jadi kita bisa mengubahnya sesuai dengan konten atau kuis yang akan kita buat. Jadi di sini kita bisa memilihnya apakah dia winner, spring, atau auto. Kemudian fitur yang kedua yaitu question type atau tipe pertanyaan. Tipe pertanyaan pada menu ini yang digunakan untuk membuat berbagai jenis pertanyaan sesuai kebutuhan kita. Misalnya dia soalnya pilihan ganda, puzzle, benar atau salah, esai, slide, dunia cloud, dan lain-lain. Namun di sini yang tersedia atau hanya free yaitu kuis atau dengan true or false. Kuis atau multiple choice atau sering kita sebut dengan pilihan ganda, kemudian true or false atau benar atau salah. Kemudian di sini saya memilih kuis benar atau kuis multiple choice. Kemudian fitur yang ketiga yaitu time limit atau batas waktu. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengatur batas waktu peserta saat menjawab setiap pertanyaan. Dengan begitu, peserta akan lebih semangat dalam mengerjakan soal. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan konten atau kuisnya susah, kita bisa memilih pilihan waktu 1 menit atau 1 menit 30 detik. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi di sini saya memilih 10 detik. Kemudian sub fitur yang ketiga keempat yaitu menu poin. Menu poin memiliki fungsi khusus untuk mengatur jumlah poin yang akan diberikan kepada peserta jika menjawab pertanyaan dengan benar. Pada menu ini, pembuat soal dapat mengalokasikan poin untuk memotivasi peserta agar berusaha lebih baik. Jadi di sini kita bisa memilih double point, no point, standar. Kemudian saya memilih standar. Kemudian fitur yang terakhir yaitu opsi jawaban atau answer option. Fitur yang dapat digunakan untuk menambahkan jawaban yang benar.
Guru dapat mengajukan pertanyaan yang tepat sesuai dengan pilihan jawaban yang benar. Jadi di sini kita bisa memilih jawaban lebih dari satu. Namun karena yang tersedia di sini hanya single select atau jawaban hanya bisa satu, karena ketika kita memilih lebih dari satu itu berbayar. Kita harus menggunakan akun berbayar. Nah, jika kita sudah mengetahui fitur-fitur yang ada di Kahoot tersebut, kita selanjutnya bisa membuat soal atau bisa memulai membuat soal. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita memilih judul atau titel pada konten kuis yang akan kita buat. Jadi kita bisa menekan enter Kahoot title. Jadi di sini akan muncul Kahoot summary. Jadi kita bisa masukkan title yaitu judulnya. Di sini saya memasukkan teaching media. Teaching media. Nah, di sini juga ada deskripsi. Jadi kita bisa memasukkan deskripsinya ya. Jadi di sini saya masukkan kerjakan soal dengan benar. Jadi di sini kita bisa sesuaikan apa saja deskripsi yang akan kita masukkan. Misalkan jangan menyontek seperti itu. Nah, jika sudah, di sini kita juga bisa menambahkan image, tapi kita skip dulu. Kemudian di sini kita bisa memilih bahasa. Bahasa yang tersedia juga banyak, namun di sini saya akan memilih bahasa Inggris. Tapi jaringan saya agak lalot, kurang mendukung, jadi ya. Nah, di sini saya akan memilih bahasa Inggris. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa memilih visibility-nya dengan mengubah ke public atau untuk semua orang. Kemudian di sini juga kita bisa menyimpan file kita dengan memasukkan file folder. Nah, kemudian jika sudah kita klik done. Nah, jika sudah selesai kita bisa memulai membuat soal dengan memasukkan pertanyaan. Nah, di sini saya sudah membuat pertanyaan yaitu today is Saturday, yesterday was. Jadi saya mau memohon maaf karena di sini keadaan sedang tidak kondusif dan jaringan juga kurang mendukung. Jadi yang terlihat di layar seperti yang bisa kita lihat wajah saya tidak sesuai dengan penuturan kata karena jaringan yang kurang memadai. Dan juga di sini agak ribut. Jadi saya mohon maaf. Jadi setelah kita lanjutkan, kita memasukkan opsi jawabannya dengan memasukkan jawaban benar dan salahnya, yaitu Monday, Sunday, Friday, and Thursday. Nah, jika kita sudah menambahkan jawaban atau multiple choice-nya, kita bisa menambahkan image atau gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ketika kita sudah menekan upload image tadi, di sini akan muncul. Kita juga bisa menambahkan media yang terdapat di laptop kita. Kemudian di sini saya memilih day tadi. Saya tadi memilih day. Kemudian akan muncul gambar-gambar seperti terdapat gambar kalender. Kemudian saya akan memilih satu. Nah, karena jaringan tidak kurang mendukung, jadi agak lalot. Sembari kita menunggu image terupload, di sini kita memilih jawaban yang benar tadi dengan menekan atau mencentang yang bundar ini atau yang bulat ini. Kita memilih Friday. Nah, kemudian jika sudah image-nya sudah terupload, kita bisa menambahkan soal dengan menekan add question. Jadi di sini akan muncul kembali ada bentuk kuis, true or false. Jadi di sini saya akan memilih kembali kuis atau multiple choice atau bentuk pilihan ganda. Jika kita akan menambahkan soal. Nah, di sini akan muncul kembali soal atau konten kuis yang kosong yang akan kita isi dengan soal yang kedua. Nah, di sini kita bisa masukkan soal kembali.
ketika kita sudah memasukkan soalnya, lalu kita isi lagi opsi jawabannya. Ya, itu ada 4, yaitu kita masukkan kembali. Nah, di sini kita artikan dengan A, B, C, D. Namun di sini dia berbentuk seperti angka segitiga, seperti segitiga, bulat, persegi, seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa upload image lagi. Kita upload image, bisa juga video, bisa stiker, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Namun di sini banyak yang masih berbayar atau kita perlu menggunakan akun berbayar jika akan menggunakan gambar-gambar seperti yang ada di layar yang tanda bintang. Nah, di sini saya akan mencari gambar yang free atau bebas. Di sini kita juga bisa mengupload media ya, media seperti media apa yang kita butuhkan dalam laptop kita. Nah, di sini nanti akan muncul dan kita akan mencari bulan. Nah, di sini akan muncul, kita bisa memilih gambar yang kita butuhkan. Di sini saya memilih gambar bulan yang berkedip-kedip. Nah, saya tambahkan di upload image tadi. Kemudian kita mencentang kembali jawaban yang benar dengan cara mencentang bundar atau bentuk lingkaran tersebut. Nah, jika sudah selesai, kita bisa di sini saya hanya membuat contoh dua soal saja. Kemudian jika sudah selesai, kita menekan tombol save yang ada di pojok kanan atas, namun tidak terlihat karena di belakang layar saya. Nah, jika sudah tersimpan, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita bisa langsung preview atau melihat hasilnya soal atau konten kuis yang sudah kita buat dengan menekan preview. Nah, jika sudah masuk tampilannya, kita akan memberikan arahan kepada peserta untuk login. Nah, di sini akan seperti dengan tampilannya ada di samping, seperti gambar handphone. Situ kita akan masuk dengan menggunakan PIN yang akan muncul nantinya di layar seperti ini. Nah, ketika PIN-nya sudah muncul, kita bisa mengarahkan siswa-siswi untuk memindai PIN tersebut dengan login di HP masing-masing. Kita memberikan arahan kepada peserta untuk login menggunakan PIN dengan masukkan PIN. Nah, kemudian di sini saya akan masuk menggunakan handphone saya. Di sini saya akan masukkan PIN dengan laman Kahoot, memasukkan game PIN-nya. Nah, kita tunggu peserta untuk bergabung. Karena kita tidak bisa memulai konten kuis atau permainan ini sebelum ada peserta yang bergabung bersama kita. Nah, di sini saya sudah bergabung dengan nama. Nah, di sini jaringan kurang mendukung. Nah, jika saya sudah bergabung, 1 atau 2 orang atau lebih, bahkan hanya 1, kita bisa memulainya. Nah, di sini akan langsung muncul judul atau title tadi, Teaching Media. Nah, langsung akan muncul pertanyaannya, Today is Saturday, yesterday was. Jadi di HP saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini kita memberikan waktu tadi 10 detik ya, jadi waktunya juga agak singkat, jadi cepat. Jadi saya memilih free day di handphone saya, jadi jawaban saya benar. Jadi di sini akan langsung muncul poinnya nanti. Kita tunggu. Nah, di sini akan langsung muncul poin atau skor dari jawaban yang saya jawab tadi di soal pertama. Kemudian kita melangkah ke soal berikutnya dengan saya menekan tombol next. Nah, selanjutnya akan muncul soal kedua. Nah, di handphone saya akan menjawab lagi. Nah, seperti ini. Durasi waktunya kurang lebih 20 detik.
Nah, di sini gambarnya tidak muncul karena jaringan. Nah, jawabannya saya tadi memilih salah. Jadi, skor yang akan muncul kembali, jadi tampilannya kan seperti ini, akan memberikan jawaban benar dan skornya. Nah, di sini akan muncul, karena tadi saya hanya membuat 2 soal, jadi di slide terakhir atau layar terakhir akan muncul siapa pemenang atau juara pertama. Nah, di sini muncul juga skor atau nilai akhir. So that is the explanation of the tutorial for making learning media from me. Dan saya memohon maaf jika ada kesalahan kata, dan juga saya memohon maaf karena jaringan saya yang kurang memadai sehingga jalannya presentasi kurang mendukung. Jadi baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.